Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahsabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kami dapat mengerjakan makalah yang berjudul Good Governance tanpa korupsi hingga pada tahap presentasi. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan hingga ke zaman saat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami juga banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN Bapak Rudi Santoso yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dalam pembuatan makalah PPKN ini. Yang pertama, saya sendiri, Septa Riyadi Utama sebagai moderator, pemateri 1 Rohati, pemateri 2 Siti Husnul Khotimah, pemateri 3 Uli Tiara Anjani, dan pemateri 4 Siti Nurwi Widyaningsih. Sebelum memasuki pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pembahasan makalah Good Governance tanpa korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menghadapi gelombang besar pada reformasi berupa meningkatnya tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Dalam upaya menghadapi tantangannya tersebut, salah satu persyaratan yang perlu dikembangkan adalah komitmen. Komitmen yang tinggi untuk mencapai nilai luhur dan prinsip tata kelola good governance dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mungkin selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut berikut ini akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. A. Pengertian dan latar belakang good governance. Bangsa Indonesia menghadapi gelombang besar pada masa reformasi berupa meningkatnya tuntutan demokratis, desentralisasi, dan globalisasi. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu persyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola dalam kurung good governance dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dan internasional seperti World Bank dan UNDP. Menurut Friedlander Mills dan Ismail Sargoldin mendefinisikan good governance sebagai pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola
sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Adapun menurut Robert Carlick, mengartikan good governance melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Selanjutnya, lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Selain itu, Peraturan Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti good governance sebagai berikut: kepemerintahan yang mengembangkan, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar. Satu, tujuan eksternal. Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia dengan negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik. Dua, tuntutan internal. Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dan bentuk KKN dalam kurung korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip dan konsepsi good governance. Lembaga dari Administrasi Negara atau LAN merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip itu adalah: yang pertama, partisipasi. Menurut Jewell dan Segal, partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak, Handoko menyatakan partisipasi merupakan tindakan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu penegakan hukum. Santoso menegaskan bahwa proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter sebagai berikut, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, serta independensi keadilan. Lalu yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Gofar, terdapat 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi jabatan dan kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, lalu yang terakhir yaitu kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada daya tanggap. Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham. Yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus. Yang keenam keadilan, dan yang ketujuh adalah efektif dan efisien. Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaannya, yang kedua yaitu efektivitas dalam konteks hasilnya. Kemudian, akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik
pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu akuntabilitas organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas moral. Kemudian yang 9 yaitu visi strategis. Visi itu dapat dibedakan antara visi jangka panjang antara 20-25 tahun serta visi jangka pendek sekitar 5 tahun. Prinsip-prinsip good governance dituangkan dalam 7 asas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi sebagai berikut, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Di samping itu juga terdapat pilar-pilar good governance, diantaranya yaitu negara atau pemerintahan, yang kedua sektor swasta atau dunia usaha, dan yang ketiga adalah masyarakat. Karakteristik dasar good governance. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan antara konstruktif dan dinamis. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, yaitu baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat lain. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Kemudian D, good governance di tengah tantangan global. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk melalui pembangunan dan penerapan good governance di Indonesia. Yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik adalah wilayah berbagai aspek good governance, dan klaim good governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Yang ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur good governance. Dalam menyelamatkan keuangan negara, banyak upaya pemerintah yang dilaksanakan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan, dan diperkuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penanggung-jawaban Keuangan Negara. Pengembangan indikator keberhasilan dan kegagalan dilakukan antara lain mengenai 1. Pelayanan publik, yang kedua koordinasi sektor publik dan swasta, yang ketiga sertifikat dan standarisasi suatu indikator kualitas produk, yang keempat neraca untung dan rugi. Pelaksanaan tata pemerintah yang baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintah yang saling mendukung, yaitu unsur pemerintah, kelembagaan, personal, keuangan, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan. Clean and good governance meniscayakan adanya transportasi di segala bidang. Hal ini untuk mengikis budaya korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran dalam penggunaan uang negara. Dalam skala mega, sudah berlangsung sejak tengah dasawarsa 1950-an, dimulai ketika Absurd of Power oleh Menteri Ekonomi Ishak Jokro Adisuryo pada Kabinet Ali Sastromidjojo. Korupsi yang berupa pemberian lisensi impor dan politik benteng dengan tak memberikannya kepada pengusaha pribumi. Kedahsyatan korupsi mengalami momentum pada pemerintahan 30 Orde Baru. Dimulai dari skala mega, mengalirnya utang luar negeri, investasi, perusahaan asing, eksploitasi sumber daya alam, dan sebagai berikut. Semua itu menjadikan potensi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 12% menjadi 7% per tahun.
Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya dengan pembahasan korupsi sebagai musuh bersama atau disebut dengan rasuah. Nah, apa sih yang dinamakan dengan korupsi itu? Korupsi adalah tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan itu untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, titik ujung korupsi itu disebut dengan kleptokrasi, yang arti-artinya adalah pemerintahan oleh para pencuri, yang dimana pura-pura bertindak jujur pun di situ tidak ada. Nah teman-teman, sungguhnya suatu negara agar tetap eksis sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya. Apabila akhlaknya mulia, maka bangsa itu akan jaya, dan sebaliknya, jika akhlak bangsanya tercela, maka akan ada bencana. Nah, bencana yang ditimbulkan dari korupsi itu adalah salah satunya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya itu meningkatnya kemiskinan. Nah, kita lihat di Indonesia itu banyak kemiskinan kan di mana-mana, juga pengangguran di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu dampak dari korupsi itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada rektualisasi nilai-nilai Pancasila dan religius sebagai rujukan moral bangsa dan arah pembangunan nasional bersih dari korupsi. Nah, di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah yang pertama yaitu meningkatkan terhadap pemahaman persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, yang kedua yaitu memperkuat peran pemangku moral dan tokoh-tokoh agama. Yang ketiga yaitu kesadaran bersama dan sinergisitas pemerintah dan pilar kerukunan. Yang keempat yaitu penguatan karakter dan moral bangsa. Nah, terutama bagi kaum pemuda-pemudi seperti kita ini, apabila kita memiliki moral dan karakter yang baik, maka kita tidak akan memiliki pemikiran untuk melakukan korupsi yang akan merugikan bagi bangsa kita sendiri. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas, good governance atau pemerintahan yang baik adalah proses penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta dan masyarakat. Demikian isi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.